Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Ustadz Dr. Asep Toto Gojali dari pesantren Darul Istiqomah. Baik, kita akan mulai pengajian ini bersama dengan Bapak Ustadz Asep Toto Gojali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini kita bisa berjumpa untuk bersama-sama berbagi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Islam dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah, subhanallah, saya juga merasa bahagia bisa berjumpa bersilaturahim dengan pengarsa Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali. Luar biasa ini. Qadarullah, Allah yang menakdirkan kita. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita, terutama di bulan Ramadan ini. Ini kan bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan bukan hanya untuk kita memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai bulan kita akan mengharapkan diri kita ini untuk meningkatkan ketakwaan. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz tentang hal ini. Bulan Ramadan memang banyak sekali kemuliaan, keutamaan di dalamnya. Di antaranya adalah bulan penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah, maghfirah, ampunan Allah, dan juga itqu minan nar, pembebasan dari neraka. Dan kita juga sudah maklum Ramadan ini bulan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka. Maka di situ Rasul pun menyatakan pahala dilipat gandakan. Tentunya bagi orang yang beriman, ini adalah momentum yang sangat tepat untuk meraih kemuliaan itu sekaligus meningkatkan ketakwaan. Makanya kalau dalam surah Al-Baqarah 183 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, dengan saum inilah tujuan utamanya Allah memerintahkan saum kepada kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Makanya Prof, nampak ya di kalangan umat Islam di bulan Ramadan ini ada giroh tersendiri. Semacam misalnya masjid juga jadi penuh dengan sholat subuh berjamaah dan terutama waktu taraweh. Begitu juga Al-Quran dibacakan. Bahkan di masjid-masjid ada semacam orang menyediakan makanan, minuman bagi mereka yang sedang saum di waktu berbuka. Termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial meningkat. Nah ini nih luar biasa dengan saum ini. Ya, makanya betul kalau bulan ini bulan penuh dengan rahmat kasih sayang Allah, sehingga ditampakkan di antara mereka juga saling berbagi, saling mengasihi. Nah cuman memang sayangnya seperti ini hanya terjadi bulan Ramadan. Kadang-kadang bulan Syawal kembali seperti biasa. Nah maka dari itu semestinya Ramadan ini jadi latihan bagi kita. Katakan misalnya bulan Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran. Ya. Kalau misalnya dalam satu hari 1 juz saja itu sebulan bisa 30 juz. Atau satu hari 20 halaman berarti sebulan 600 halaman itu khatam. Nah bagaimana supaya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu terbiasa kita membaca Al-Quran itu. Nah, semacam bersedekah juga tidak mesti di bulan Ramadan, bulan biasa juga. Artinya banyak orang yang membutuhkan. Nah itu Prof, jadi bagaimana kenapa orang meningkatkan kualitas ibadah, kualitas amal di bulan Ramadan itu tadi. Jadi karena memang ada
ada hikmah ataupun ada ungkapan dari Rasulullah SAW, karena di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala. Jadi orang semakin antusias, semakin girohnya semakin meningkat. Gitu. Terus begini Pak Ustadz, dalam penjelasan yang lain, itu kan kita menjalankan puasa ini, itu diharapkan bisa meningkatkan ketakwaannya itu. Apa sebetulnya rahasia dibalik bahwa puasa ini bisa menjadikan orang mukmin ini meningkat ketakwaannya? Jadi dengan saum inilah ya, karena memang ada ungkapan bahwa kullu amal ibni adam lahu illa sauma. Itu dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan setiap amal anak Adam itu baginya kecuali saum. Fa innahu li, maka sesungguhnya saum itu untukku, kata Allah. Wa ana ajazibihi, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Dengan demikian, jadi orang melaksanakan saum itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi betul-betul lillah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, berdasarkan iman dan mengharapkan ridho Allah. Nah makanya betul-betul dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, karena dia dalam posisi saum, dia merasa muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Ini yang luar biasa. Contoh misalnya, para pemirsa, kita sedang sendirian di rumah, sekalipun tidak ada orang di sana, ya, tidak ada orang yang melihat, makanan ada, minuman ada, tapi waktu maghrib belum tiba, kita nggak berani berbuka kan? Kenapa di situ? Karena ada perasaan, Prof. Jadi merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Nah, ini sesungguhnya kalau orang sudah merasa muraqabatullah, merasa dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah, maka nanti dalam kehidupan sehari sedang tidak saum pun, Allah tetap maha melihat, maha memperhatikan, maha menyaksikan. Makanya dia tadi ketakwaannya cenderung meningkat itu karena kehati-hatiannya. Makanya ada bahasa yang lain, takwa itu kan takut, ada perasaan takut, dan takutnya hanya kepada Allah ini. Nah, makanya kalau kita bisa bersikap seperti dalam kehidupan sehari, luar biasa ini. Jadi orang nanti di dalam kehidupan dia sebagai pribadi, dalam rumah tangga, di masyarakat, kan sudah merasa dilihat Allah, maka dia akan lebih hati-hati dalam berucap, dalam bersikap. Sebab Allah maha melihat, dan inilah saum yang menjadi rahasia luar biasa, sehingga orang dengan saum itu dia hati-hati, lisannya terjaga, pandangannya terjaga, begitu juga tentu hatinya terjaga juga ini, karena dia merasa Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah yang langsung menilai saum kita. Begitu kira-kira Prof tentang penjelasan itu. Baik, ada fenomena menarik nih Pak Ustadz, di mana orang ketika Ramadan menjalankan saum, menjalankan puasa, tetapi setelah selesai Ramadan atau setelah selesai bulan puasa itu, dia berperilaku biasa lagi, atau kalau misalnya dia suka berbuat maksiat, ya tetap melakukan maksiat lagi. Nah itu sebetulnya fenomena seperti ini itu dalam Islam itu penjelasannya seperti apa ini? Baik, Rob, memang pantas saja kalau ada fenomena seperti ini, karena memang boleh jadi dia melaksanakan saumnya tidak sungguh-sungguh, ya, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Mestinya kan kalau saumnya benar itu jadi pribadi yang bertakwa. Pantas Nabi menyatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, hanya lapar dan dahaga saja. Jadi boleh jadi orang yang seperti itu ketika saumnya hanya lapar dan dahaga saja. Nah, makanya ada fenomena yang seperti ini, jadi musim-musiman ibadahnya. Begitu bulan Ramadan semangat Nadil. Nah ini yang tidak diharapkan itu seperti ini. Makanya supaya tidak seperti itu, jadikan Ramadan ini sebagai bulan latihan untuk 11 bulan ke depan. Jadi kalau saya boleh analogikan, jangan sampai waktu latihan bagus, pas main yang sesungguhnya justru jelek gitu.
Kalau pemain bola mah pas latihan bagus, pas main yang sesungguhnya jelek. Ini pas Ramadan orang ke masjid rajin, ngaji Quran, wah taraweh. Begitu keluar Ramadan biasa lagi. Nah ini, makanya justru keberhasilan seseorang di bulan Ramadan itu bukan hanya lihat waktu saum saja, tapi lihat nanti pasca Ramadan. Ada perubahan enggak? Kalau ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik, berarti situ yang sebut saumnya yang mabrur atau makbul. Mabrur itu kan bir kebaikan. Jadi kebaikannya mestinya bertambah. Nah, makanya kalau setelah saum tidak ada perubahan, ini perlu dipertanyakan kualitas saumnya. Sama halnya dengan orang melaksanakan ibadah haji, seseorang ibadah hajinya mabrur itu kan dilihat setelah haji, pasca haji. Ada perubahan enggak? Mestinya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, ini juga sama kita saum ini. Jadi para pemirsa jangan sampai kita nanti setelah Ramadan semacam ibu-ibu pas Ramadan tadarusan, beres Ramadan libur terus tidak tadarusan lagi. Nah, ini mestinya jadi kebiasaan itu. Nah, satu hal memang untuk membiasakan ini, seorang ulama besar Syekh Abdullah Nasih Ulwan itu pernah memberikan tips ya kepada kita supaya bagaimana kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah ini. Jadi memang di samping kita mesti muahadah, ingat akan perjanjian dengan Allah bahwa kita itu adalah diperintahkan ibadah, kita juga muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Di situ juga mesti ada muhasabah, introspeksi, ada evaluasi. Dan kita melakukannya mesti mujahadah sungguh-sungguh. Nah, memang terkadang kalau misalnya kita hanya secara saum tidak sungguh-sungguh, itu boleh jadi setelah itu biasa-biasa lagi. Nah, makanya perlu ada evaluasi ini. Bagaimana misalnya kemarin, kenapa kita tidak hatam? Kenapa sibuk apa? Kemana aja? Kenapa taraweh bolong-bolong? Nah, itu juga perlu. Nah, ini supaya nanti dia terus setiap harinya meningkatkan. Bahkan sekarang kan sudah ini sudah hari ke-15. Ini mestinya terus semakin hari semakin meningkat, bukan sebaliknya. Ini orang biasanya awal-awal semangat taraweh, begitu di akhir pada sibuk ke mall atau apa. Nah, ini juga diharapkan bagaimana umat ini tetap istiqomah dari awal sampai akhir supaya nanti di bulan Syawal pun ya sama dia tetap istiqomah dalam hal itu. Itu mungkin Prof ya. Pak Ustadz, memang di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita kan berhubungan dengan manusia lain kan begitu. Apa sesungguhnya dampak yang diharapkan, dampak positif yang diharapkan dari melaksanakan ibadah puasa terhadap kualitas kita berhubungan dengan orang lain atau dengan manusia lain? Begitu, mohon penjelasan Pak Ustadz. Jadi luar biasa, saum ini banyak sekali mengajarkan kita untuk bersikap toleran, atau kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contoh misalnya, satu hal saja, ternyata saum itu ya lapar orang. Nah, boleh jadi kalau bagi kita para pemirsa, bagi kita lapar itu hanya sekedar mungkin memindahkan saja jadwal makan. Biasanya makan pagi jadi sahur. Begitu juga waktunya makan pas buka. Tapi kan tidak menjadi lapar yang sesungguhnya sebetulnya. Tapi saudara-saudara kita boleh jadi memang mereka lapar itu memang tidak ada makanan gitu. Nah ini. Dan disitulah mulai kita berempati, merasakan, lapar itu seperti ini. Mungkin kita hanya Ramadan juga beberapa jam, tapi makanan sudah siap. Tapi orang lain memang betul-betul lapar itu karena tidak ada makanan itu. Nah akhirnya timbullah, kalau dia memang punya kesadaran yang luar biasa, ingin berbagi, ingin memberi. Makanya di bulan Ramadan juga kita dianjurkan untuk banyak sedekah, banyak infak. Minimal memberikan makanan, minuman bagi mereka yang sedang saum di waktu berbuka. Ada rasa ingin. Makanya dengan saum ini efek positifnya luar biasa kepada pergaulan di situ. Bahkan kalau misalnya kita rinci runut satu-satu, misalnya kita harus mesti menahan amarah dan lain sebagainya, itu luar biasa di situ. Ya, di rumah saja suami kepada istri lebih hati-hati bicaranya, tidak memancing emosi. Begitu juga orang tua dengan anak, dengan tetangga juga. Nah ini jadi efeknya seperti itulah. Nah dengan saum inilah mengajarkan kepada kita juga bagaimana kita melakukan hubungan yang baik dengan sesama. Karena kita merasakan lapar seperti ini. Ternyata kalau berbagi itu orang begitu ketika lapar diberi makanan begitu senangnya. Nah ini.
Nah ini mudah-mudahan muamalah pergaulan semacam ini tuh betul-betul lah. Bukan hanya Ramadan saja, tapi nanti di luar Ramadan pun orang bisa melakukan itu. Karena kalau tidak diajarkan saum, boleh jadi kita tidak akan pernah merasakan lapar seperti apa. Atau mungkin tidak diajarkan berbagi, boleh jadi kita mungkin egois. Nah, makanya dengan saum ini kita juga tidak egois, tidak individualis, tapi kita lebih ingin bersosialisasi dengan tetangga, dengan sahabat. Terlebih-lebih yang luar biasa di bulan Ramadan cenderung orang berkumpul di masjid, ini suasana ini yang mahal itu ya. Terkadang mungkin karena kesibukan apa, tapi di bulan Ramadan dengan saum mereka kegiatan di masjid lebih semarak lagi. Nah ini indah sekali kalau memang sehari-hari memang seperti itu ya. Dan satu hal lagi juga di bulan Ramadan ini juga banyak di sini lembaga-lembaga keagamaan yang memang mengadakan kegiatan-kegiatan syiar, sehingga memang mereka yang tadinya tidak biasa untuk melakukan itu diajak untuk bersosialisasi, bergaul, baik di kalangan anak-anak muda, orang tua. Nah ini juga hal yang positif. Nah mudah-mudahan dengan saum inilah kita menjadi lebih berempati, lebih toleran terhadap orang. Dan satu hal lagi, kita sudah mulai merasakan bagaimana orang lain merasakan lapar. Begitu bahagianya kalau diberikan sesuatu. Nah ini luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah memperoleh penjelasan-penjelasan tentang beberapa hikmah dari menjalankan saum atau menjalankan puasa, yang secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa firman Allah yang menyatakan bahwa dengan kita menjalankan kewajiban puasa itu diharapkan bisa meningkatkan ketakwaan. Dalam arti dengan berpuasa kita melatih diri agar hari-hari selanjutnya setelah bulan puasa itu yang pertama, ketakwaan kita terutama yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga meningkat, ketakwaan kita yang berkaitan dengan hubungan antar manusia juga meningkat. Jadi sangat luar biasa sekali hikmah dari kita menjalankan saum. Demikian untuk sesi ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan ini. Mohon kesediaan Pak Ustadz ini untuk melanjutkan perbincangan kita tentang hikmah lain dari menjalankan puasa. Demikian perbincangan untuk kesempatan ini, dan akan kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Ustadz ini pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.